Bila kelarutan barium fosfat Ba3PO4 2 kali ialah X mol per liter, maka KSP zat itu adalah berapa? Oke, ini kita jabarkan dulu ya. Ba3PO4 2 kali ini terionisasi akan jadi yang tiganya ditaruh di depan, jadi 3 ya. Habis itu Ba, lalu yang 2-nya ini akan jadi biloxnya dia. Nah, sekarang ditambah dengan PO4. PO4-nya boleh tulis dulu. Lalu 2 yang di sini ini pindah ke depan kayak tadi. Jadi kan 3-nya pindah ke depan. Ini juga pindah ke depan. Jadi 2 ya, PO4. Nah, sekarang 3 yang di sini pindah ke sini. Nah, seperti itu. Jadi tukeran. BA-nya nanti atasnya 2 tapi depannya 3. Kalau PO4 2-nya di depan, 3-nya di atas. Seperti itu ya. Setelah itu Ba3PO4 kelarutannya udah ada nih, dia adalah X mol per liter atau molar. Berarti ini kita buat di sini kelarutannya X kalau dia koefisiennya 1. Untuk Ba2 plus koefisiennya 3, maka 3 kali X, 3 kalinya, maka hasilnya adalah 3X. Untuk PO4 3 min koefisiennya 2, maka 2 kalinya berarti 2X. Setelah itu baru kita cari KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi Ba2 positif, kita pangkatkan koefisiennya adalah 3, berarti kita pangkatkan dengan 3 dikali dengan ya, kita kali dengan PO4, konsentrasi PO4 3 min dipangkatkan koefisiennya, di sini kan 2, ya udah kita pangkatkan 2. Setelah itu kita masukkan nih konsentrasi atau kelarutannya masing-masing. Tadi di sini kelarutannya untuk Ba2 plus kelarutannya adalah 3X, berarti 3X kita pangkatin 3 dikali dengan PO4 kelarutannya 2X ya. Jadi PO4 3 min kelarutannya 2X, tinggal kita pangkatin 2. Setelah itu selesaikan satu-satu. 3 pangkat 3 ini 27. X dipangkatin 3 ya, X pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, 4. X pangkatin 2 ya, X pangkat 2. Setelah itu kita kali seperti biasa. 27 kali 4 nilainya 108. Untuk perkalian X nya kita tulis dulu. X kalau perkalian tinggal ditambah aja, 3 tambah 2 ya. Jadi X nya pangkat 5. Nah, ini pangkat 5 nya kita tulis di sini. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian nanti dikurang. Jadi jawabannya 108 X pangkat 5. Jadi yang E ya. Kelarutan CaOH2 1 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka KSP CaOH2 adalah berapa? Ini kita buat reaksi dari CaOH2, kita ionisasikan akan jadi Ca itu sebenarnya ada 1 di sini, cuma nggak ditulis ya. Ini ada 1. Nah, kita caranya satunya ditaruh ke depan, jadi 1, cuma 1 kan nggak ditulis Ca, lalu 2 yang di sini akan jadi biloxnya ditambah dengan 2 yang di sini taruh di depan, 2 OH, lalu min satunya yang ini nih, tukeran tadi ya, ini min 1, jadi tukeran bilox sebenarnya. Oke, setelah itu karena diketahui kelarutan, ini simbolnya adalah S, jadi kelarutannya adalah 1 kali 10 minus 2 molar. Kita buat di sini ya, S sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka KSP-nya adalah, nah ini kita mau buat seperti ini. Rumusnya, kita konsentrasi Ca 2 positif, pangkatkan koefisien, karena ini tidak ada angka, berarti pangkat 1. Pangkat 1 boleh nggak ditulis. OH min dikali dengan konsentrasi OH min dipangkatin 2 koefisiennya ya. Jadi dipangkatkan konsentrasi, dipangkatkan koefisien masing-masing. Setelah itu kita mau buat seperti ini. Kalau 1 CaOH2 kan tadi dibilang kelarutannya adalah S ya. Kita simbolkan dengan S kelarutan. Kalau 1 Ca ya sama, koefisiennya sama-sama 1 ya berarti S juga. Kalau di sini 2 koefisiennya 2 OH min, maka ya tinggal dikali 2 kalinya, jadi S dikali 2 jadi 2S. Nanti kalau 3 misalnya 3 OH min ya 3 kalinya.
Lalu kita buat di sini adalah masukin Ca2 plus kok kelarutannya adalah SS dikali dengan OH- kelarutannya adalah, ini boleh kita buat seperti ini adalah 2S pangkatin koefisiennya 2 ya, ini kelarutannya. Lalu S dikali dengan, ini selesaikan dulu kuadratnya, 2S kuadrat 2 pangkat 2 4 S pangkat 2 S kuadrat. Setelah itu kita kali S kali 4S kuadrat jadi 4S pangkat 3. Kenapa? Karena ini kan pangkat 1 tambah 2 jadi 3. Oke, setelah itu karena udah dapat nih 4S pangkat 3, kita masukin aja jadi 4. Nah kelarutannya tadi kan 1 kali 10 pangkat minus 2, 1 kali 10 minus 2 dipangkatkan 3. Nah ini kita tulis 4-nya dulu, habis itu ini selesaikan ya, 1 pangkat 3 1, 10-nya tulis dulu, minus 2 pangkat 3 ya kali aja ya, min 2 kali 3 jadi minus 6, habis itu dikali 4 kali 1 kali 10 min 6 ya 4, 10 minus 6 nya ngikutin. Nah ini hasilnya adalah 4 kali 10 min 6, jadi yang E. Hasil kali kelarutan CrOH2 pada 289 Kelvin adalah 1,08 kali 10 pangkat minus 19 mol pangkat 3 liter pangkat minus 3. Maka yang ditanya adalah kelarutan dari CrOH2 sebesar berapa. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat reaksi ionisasi dari CrOH2. Kalau terionisasi jadi Cr. Nah, Cr-nya ini biloxnya ada di sini, jadi 2 positif. Sebenarnya ini ada angka 1, cuma kalau 1 kan nggak ditulis. Ditambah dengan 2 yang ini bukan jadi bilok lagi di OH, tapi jadi koefisien 2 OH. Lalu satunya ini akan jadi bilox min 1, jadi tukeran ya. Jadi 1 tadi pindah ke depan sini, kalau 1 kan nggak ditulis, 2-nya ambil dari sini. Kalau ini 2-nya taruh di depan, lalu 1-nya taruh di atas. Jadi tukeran ya. Setelah itu kita buat di sini kalau kelarutannya, ini kan yang dikasih tahunya adalah KSP. Hasil kali kelarutannya adalah 1,08 kali 10 pangkat min 19. Jadi kelarutan dari hasil kali kelarutan dari CrOH2 ya. Nah, kalau kita misalkan CrOH2 kelarutannya kita simbolkan dengan S ya, ini kalau hasil kali kelarutan kan disimbolkan dengan KSP. Kalau 1 itu kelarutannya S, di sini koefisiennya 1, maka kelarutannya juga sama. Nah, yang beda adalah yang di sini koefisiennya 2, maka 2 kali dari kelarutan ini ya, karena ini kan 1S, kalau 2 ya 2 kali S jadi 2S. Setelah itu kita buat cara mengerjakan KSP. KSP-nya dari CrOH2 kalikan konsentrasi masing-masing. Jadi konsentrasi Cr2 positif dipangkatkan koefisien, karena ini koefisiennya 1 ya boleh kita nggak tulis. Dikali dengan konsentrasi OH-, lalu koefisiennya ditaruh di mana? Ada di pangkatnya. Ini pangkat 2. Kalau ini pangkat 1 ya. Setelah itu kita masukkan, ini kalau ini konsentrasinya atau kelarutannya disimbolkan dengan S, yang di sini disimbolkan dengan 2S. Jangan lupa ini kan pangkat 2 ya, kita tulis. Jadi S dikali 2S kuadrat, 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 ya S kuadrat. Ini setelah itu dikali, jadi S kali 4S kuadrat itu 4S pangkat 3. Oke, KSP di sini KSP-nya dari CrOH2 sudah diketahui 1,08 kali 10 pangkat min 19 ya. Maka kita tulis ini kan KSP nih. Jadi kita tulis 1,08 kali 10 pangkat min 19. Seperti itu. Nah, setelah itu caranya yang dicari ini adalah kelarutan. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Nah, kelarutan atau S ini kita carinya seperti apa? Pertama kita bagi dulu 1,08 kali 10 pangkat min, atau boleh kita buatnya nih biar nggak kidal ya. Jadi kita buatnya di sini deh, kita agak pindahin dulu 4S pangkat 3 sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. Nah, berarti S pangkat 3, 4-nya di mana? 4-nya pindah
ke sini, ke bawah sebagai pembagi ya, dibagi 4. Nah, ini hasilnya adalah 0,27 ya, 1,08 bagi 4, 0,27 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, agar memudahkan untuk membagi S pangkat 3, kalau S-nya kan berarti akar 3 ya. Ingat lawannya pangkat 3 ya akar 3 dari 0,27. Jadi 0,27 kali 10 min 19. Ini biar hasilnya bagus, coba kita cek pilihan gandanya. Kalau enggak 7, nih pangkat 7, pangkat 9 atau 10. Nih kalau kita buat pangkatnya jadi pangkat 21 bisa ya. Dengan cara jadi seperti ini mundur ke belakang ya. Ini 1 jadi 20, satu lagi jadi 27. Jadi 27 kali 10 min 21. Ini boleh. Jadi ini akar 3 seperti itu. Jadi hasilnya atau kelarutannya sama dengan 27 akar 3. Berarti cari angka yang kalau dikali sebanyak 3 kali hasilnya 27 ya. Ini udah pasti bisa nih. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3 27. Berarti ini 3. Dikali 10 min 21-nya bagi 3 aja jadi min 7. Jadi ini adalah satuannya molar. 3 kali 10 pangkat minus 7 molar. Nah, ini molar itu mol per liter sama. Ini artinya molar ya. Jadi jawabannya yang A. Jika KSPMgOH2 pada suhu tertentu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12, maka kelarutan MgOH2 dalam 500 cm3 larutan adalah berapa? Jika diketahui MR MgOH2 itu sebesar 58 ya. Jadi di sini diketahuinya yang pertama adalah KSP dari MgOH2 magnesium hidroksida itu sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12. Lalu volumenya juga udah tahu, volume MgOH2 sebesar 500 cm3 atau sama juga 500 ml ya. MR-nya juga udah tahu sebesar 58. Di sini 58. Yang ditanya adalah karena di sini satuannya gram, maka yang ditanya adalah masanya ya. Lalu cara menjawabnya kita buat di sini bisa dari penjabaran MgOH2 dulu nih. Kita mau cari kelarutannya. Kalau MgOH2 terionisasi, ini akan jadi Mg2 positif ditambah 2OH minus ya. Lalu kalau misalkan ini adalah kelarutannya disimbolkan dengan S, yang ini adalah S, di sini 1 itu S, kelarutan atau solubility, 1 berarti sama koefisiennya, maka ini adalah S. Karena ini koefisiennya ada 2, maka 2 kalinya. Nanti kalau ada 3, maka 3 kalinya. Kalau 2 kalinya berarti 2 kali S, jadi 2S. Nah, untuk mencari KSP, rumusnya adalah konsentrasi Mg2 positif dipangkatkan koefisien, karena ini 1 ya udah nggak usah ditulis, dan OH min kita pangkatkan koefisiennya sebesar 2. Nah, ini tinggal kita masukin aja sih sebenarnya. Kalau di sini Mg2 positif kita simbolkan dengan S, kalau di sini OH min disimbolkan dengan 2S, tapi ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi S dikali 2S kuadrat jadi 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 ya S kuadrat. Ini kalau dikali S dikali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Karena di sini KSP-nya udah tahu nih tadi sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12. Ini boleh kita tulis 4 kali 10 minus 12. Nah, setelah itu 4-nya kita coret aja ya. Maka dapat S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 10 minus 12. Nah, kalau kita mau cari S-nya berarti S sama dengan ini kebalikannya ya. Kalau pangkat 3 berarti akar 3. Kalau pangkat 2 berarti akar aja. Nah, di sini 10 pangkat minus 12. Caranya 10-nya tulis dulu. Nah, ini karena akar 3
pangkat minus 12 ini, minus 12 tinggal dibagi 3 aja. Jadi minus 12 bagi 3 hasilnya adalah min 4. Kalau nanti ini akar 4, jadi minus 12-nya dibagi 4. Seperti itu ya. Nah, ini adalah satuannya molar. Karena kelarutan satuannya molar, maka kita mau nyari masanya. Untuk molaritas atau kelarutan, jadi massa dibagi mR dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Tadi kan kelarutannya adalah yang ini nih, 10 pangkat min 14. Oh, min 14, min 4. Ini kebanyakan nih. Ini adalah min 4 ya. Min 4 sama dengan masanya sebesar yang dicari ya. Jadi masanya yang dicari, MR-nya yang udah ada sebesar 58 dan volumenya 500 ml. Jadi kita tulis di sini. 58 dikali dengan 1000 per 500. Nah, ini kita coret nih. 1000 bagi 500 sisa 2 di atas. 2. Nah, ini bisa dicoret lagi. 2 dibagi 58 sisa 29. Maka masanya ini anggap aja 1 deh. Jadi kita kali silang, massa kali 1 kan massa. Jadi 29 kali 10 ini tinggal kita kali 29 kali ke sini. Jadi 29 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah satuannya gram untuk massa. Nah, kalau kita cek di sini 29 kali 10 min 4 gram adalah jawaban yang, nah ini adalah yang C. Di antara zat berikut ini yang kelarutannya paling besar dinyatakan dalam mol per liter ialah yang mana? Jadi untuk mencari kelarutan atau disimbolkan dengan S, kita simbolkan dengan S ya. Jadi yang ditanya dengan adalah S, jadi kita cari satu-satu. Untuk yang pertama adalah yang A, BA, CR, O4. KSP-nya udah diketahui masing-masing ya. Ini kita buat ionisasinya menjadi Ba2+ tambah CrO4-. Nanti kalau masih bingung gimana cara ionisasinya, ada video tersendiri untuk reaksi ionisasi ya. Jadi bisa dicari di playlistnya. Nah, sekarang kalau misalnya kelarutan kita simbolkan atau solubility kita simbolkan dengan S. Maka ini adalah 1 itu koefisiennya 1 itu S. Ini 1, ini 1. Jadi tidak ditulis. Jadi ini S juga. Nanti kalau di sininya ada angka 2 atau koefisiennya 2, maka ya tinggal dikali 2 kalinya ya. Atau misalnya 3 ya 3 kalinya. Maka untuk mencari KSP kita kalikan konsentrasi masing-masing. Jadi Ba2+ kan konsentrasinya S, berarti S. Dipangkatkan koefisien karena di sini tidak ada angka, berarti sebenarnya adalah 1. Ini pangkat 1 misalnya. Walaupun harusnya sih nggak harus ditulis ya. Ini juga 1, CrO4 2- konsentrasinya adalah S, berarti S. Nah, S dikali S adalah S kuadrat. Jadi ini S kuadrat. Nah, KSP-nya udah tahu nih sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, kita bisa cari S-nya ya, atau ini bisa balik deh S-nya di sini ya. Ini tinggal kita akarin aja. Akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini akar 1,2 kan sekitar 1 koma ya. Ini nanti aku belum tulis. Ini akar dari 10 pangkat min 10, 10-nya tulis dulu, min 10-nya tinggal dibagi 2 jadi minus 5. Ini adalah kelarutan BaCrO4 untuk yang A. Ini aku belum sampai komanya. Kenapa? Karena ini angkanya kita cek beda-beda. Jadi secara garis besarnya kita cari aja pangkatnya ya, pangkat yang paling besar ya. Kenapa? Karena kelarutan yang paling besar nanti berarti angkanya yang paling besar pastinya ya. S-nya adalah yang paling besar. Nanti karena dia min, berarti kita cari minusnya yang paling kecil ya. Berarti sekarang kita mau cari yang B. B di sini adalah BaSO4. Jadi Ba2 positif tambah SO4 2-. Kalau ini kelarutannya adalah S, seperti biasa ini S, berarti ini S karena satu-satu semua ya. Nah, berarti seperti biasa, berarti kalau menyadikan KSP konsentrasi S Ba2+ kan S.
dikali konsentrasi SO4 2 min, ini S juga, pangkatin 1 karena koefisiennya masing-masing adalah 1 sama dengan KSP. Nah, setelah itu S dikali S berarti S kuadrat sama dengan KSP nya kita tulis 1,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, S atau kelarutannya adalah akar dari, kenapa? Karena ini pangkat 2, 1,1 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah akar 1,1, kita anggap 1 dulu ya, 1, yang pasti lebih kecil daripada 1,2. Ini juga sama, 10 min 10 jadi 10 minus 5 kelarutannya. Kita lanjut ke yang C di AgCl. Oke, untuk AgCl yang C kita cari juga. Berarti AgCl terionisasi akan jadi Ag positif tambah Cl negatif. Kalau kelarutannya ini kita simbolkan dengan S ya, 1 itu S, 1 S, berarti 1 di sini juga S. Maka menghitung KSP berarti S dikali S ya. Jadi S kuadrat, sama caranya seperti yang di atas. Jadi aku langsung ya, S kali S. Kenapa? Karena dipangkatin 1, S pangkat 1 ya S. S pangkat 1 ya S dikali jadi S kuadrat. KSP-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ya, berarti ini akar dari, atau enggak kita buat dulu deh, 1,8 kali 10 pangkat min 10, sehingga S nya atau kelarutannya kalau ini pangkat 2 jadi lawannya atau kebalikannya ya akar 2, karena akar 2 duanya nggak usah ditulis. 1,8 kali 10 pangkat min 10, ini hasilnya 1, ya, belum ditulis berapa ketelitiannya, nanti kita cek aja karena pangkatnya beda, jadi kita lihat dari pangkatnya aja. Ini minus 5, ini masih sama ya. Kita lanjut ke yang D. Yang D nya adalah di sini kita cek yang D adalah Ag2CrO4. Oke, Ag2 CrO4 terionisasi akan jadi 2-nya di depan, 2 Ag positif, lalu CrO4 karena tidak ada angka, ini sebenarnya kesatuan, cuma biasanya kalau satu nggak ditulis, jadi satunya di depan, ininya 2 min. Oke, lalu kita buat di sini kelarutannya. Kalau 1 itu S, kalau 2, nah ini adalah angka 2, kalau 2 ya 2 kalinya berarti 2S, kalau ini 1 berarti S. Maka KSP kita kalikan konsentrasinya, ini 2S, jangan lupa pangkatkan koefisien. Kalau tadi kan 1 terus nih, kalau ini ada angka 2 jadi pangkatin 2 dikali dengan S, pangkat 1 ya, karena di sini 1. Ini adalah KSP nya. Nah, ini 2S pangkat 2 itu kan 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 ya S kuadrat dikali dengan S sama dengan KSP. Nah, 4S pangkat 2 dikali S jadi 4S pangkat 3 sama dengan KSP nya. Kita lihat KSP nya sebesar 1,1 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini bisa kita buat S sama dengan caranya begini. Ini kan pangkat lawan dari pangkat 3 itu akar 3. Akar 3 dari 1,1 kali 10 pangkat minus 12. Setelah itu dibagi dengan 4, jadi 1,1 nya bagi 4 jadi berapa? Nah, secara umum aku ngambilnya yang pangkatnya aja, jadi titik-titik ya, ini dikali, nah ini 10 nya tulis dulu, minus 12 dibagi 3 ya, karena kalau akar ya jadinya pembagian aja, minus 12 bagi 3 jadi minus 4. Nah, ini akan jadi, ini akan agak beda nih, ini minus 5, ini minus 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu sampai yang E, nanti bisa kelihatan, gak harus cari yang angka depannya gitu ya. CaF2, jadi CaF2 kita buat yang terakhir adalah yang E. CaF2 kalau terionisasi jadi Ca2 positif, lalu 2 di sini jadi 2F min. Ini kelarutannya bisa kita simbolkan dengan S, kalau 1 ini S, kalau 2 ya 2S. Lalu di sini bisa kita tulis tadi ya, kalau mencari KSP konsentrasi Ca2 plus itu S, pangkatin 1 koefisiennya.
Ini 2F min berarti konsentrasi F minnya sebesar 2S, karena koefisiennya 2 pangkatin 2 sama dengan KSP. 2S pangkat 2 jadi 4S kuadrat dikali S jadi 4S pangkat 3 sama dengan KSP. Oke, kita lihat KSP nya sebesar 3,4 kali 10 pangkat min 11. Jadi 3,4 kali 10 pangkat min 11. Nah ini S sama dengan, ini kita buat akar 3 karena lawan pangkat 3. 3,4 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 4. Caranya ya kita pangkatnya aja yang kita cek. Titik-titik kali 10. Nah min 11 dibagi 3 itu sekitar min 3,6 ya, 3,6. Nah ternyata yang paling kecil kalau kita lihat di sini dari yang A itu nilainya 10 pangkat min 5 pangkatnya nih, min 5, ini pangkat min 5, ini pangkat min 4. Nah yang paling besar ternyata 10 pangkat min 3,6 karena ini negatif, jadi ini adalah yang paling besar. Jadi yang nilainya paling besar, kelarutannya paling besar. Jadi jawabannya adalah yang E, karena pangkat 10 pangkat min 3,6 karena negatif ya, jadi minus 3,6 itu paling besar. Jawabannya adalah yang E. Kelarutan LOH2 dalam air sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter atau molar ya. Maka larutan jenuh LOH2 dalam air mempunyai pH sebesar berapa? Nah, di sini yang diketahui adalah kelarutan LOH2. Berarti disebut dengan S LOH2 ini diketahui deh ya, diketahuinya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 molar atau mol per liter itu molar. Nah, yang ditanya adalah pH-nya, pH LOH2 ini sebesar berapa? Oke, kalau kita mau jawab ya, kita buat dulu ini, kita mau jabarin dulu kalau LOH2 terionisasi akan jadi L2 positif ya, tinggal ditambah dengan 2OH-. Nah seperti ini. Kalau kita misalkan tadi kelarutannya S-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Kalau 1 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Kalau di sini 1 berarti sama 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Tapi di OH min ini ada koefisiennya 2. Berarti 2 kalinya 2 kali 5 ya ini. Kenapa? Karena ini 2 ya koefisiennya. 10 min 4 jadinya 2 kali 5 itu 10. 10 kali 10 min 4 jadi 10 minus 3 molar. Seperti itu. Jadi untuk reaksi ionisasinya bisa dilihat tersendiri di video reaksi ionisasi, bisa dilihat di playlist ya. Oke, sekarang kita mau buat pH itu, karena di sini OH maka ini adalah basa ya. Kalau basa berarti OH minnya udah dapat nih. Jadi nilai OH minnya, konsentrasi OH minnya udah dapat sebesar 10 pangkat minus 3. Dari OH min berarti kita langsung ke pH. pH-nya adalah minus log dari konsentrasi OH minnya. Nah ini tinggal kita masukin aja. Jadi kita masukin minus log. Nah konsentrasi OH minnya berapa? Yang ini kan tadi ya. Nah 10 pangkat minus 3. Nah cara mudahnya kita kalikan aja ini ke depan. Minus 3 dikali minus jadi hasilnya positif 3. Jadi POH nya adalah positif 3. Kenapa ini? Karena ini sebenarnya log 10. Kalau log 10 kan nggak ditulis, jadi dia gini, sisanya minus 3 dikali min. Setelah itu ini masih bukan pH ya, ini masih POH nih, salah tulis, salah sebut ya, atau salah tulis, ini POH. Nah setelah POH baru ke pH. Ketetapan air sebesar 14 dikurang POH nya ya, jadi ketetapan airnya 14, POH nya itu 3. 14 dikurang 3 hasilnya adalah 11. Maka pH LOH2 sebesar 11 yang B.
Larutan jenuh LOH3 mempunyai pH 10. KSP basa itu adalah berapa? Kita tulis diketahui dulu, boleh. Diketahuinya adalah pH ya. Di sini diketahui pH dari LOH3 sebesar 10. Maka yang ditanya itu hasil kali kelarutan atau KSP-nya berapa? Oke, untuk menjawabnya kita bisa buat dari pH, karena pH yang diketahui. pH-nya kan tadi 10 LOH3. Dari pH kita bisa ke urutan POH. Nah, POH-nya ketetapan air sebesar 14 dikurang pH-nya. Kita masukkan 14 dikurang pH-nya. pH-nya 10 sebesar 4. Jadi hasilnya 4. Nah, OH- itu berapa? Gitu. Jadi kalau dia 4, OH-nya 10 pangkat min 4. Kalau dia 5, OH-nya 10 pangkat min 5. Seperti itu. Jadi ini akan jadi pangkat ya. Oke, setelah itu kita masuk ke penjabaran. Jadi kalau di sini tadi LOH3, jadi kita jabarin dulu ya. LOH3 terionisasi akan jadi L3 positif ditambah 3 OH-. Nah, ternyata konsentrasi OH-nya udah dapat nih 10 pangkat min 4. Jadi kita buat di sini 10 ke sini ke OH-. 10 pangkat minus 4 ya. Nah, kalau 3, nah ini kita perbandingan koefisien. Kalau 3 itu 10 pangkat min 4, maka kalau di sini berapa? Jadi kalau di sini ya tinggal dibagi 3, karena ini yang diminta 1. Jadi koefisien yang ditanya itu 1, koefisien yang diketahui itu 3. Jadi yang diketahui konsentrasinya sebesar 10 pangkat min 4 ya. 1 dibagi 3 kali 10 min 4. 1 bagi 3 itu 0,33 kali 10 min 4. Boleh kita tulis juga 3,3 ya, ini sama dengan kali 10, ini kan masih satu, ada 0 di depan 1, jadi nambah 1 ke sini jadi min 5. Nah, udah dapat itu, maka KSP-nya baru bisa nih. KSP sama dengan konsentrasi L3 positif dipangkatkan koefisien. Ini kan koefisiennya tidak ada, artinya itu 1 ya. Berarti 1 nggak usah ditulis dikali konsentrasi OH-, tapi dia dipangkatkan koefisien sebesar 3. Nah, L3 positif tadi yang ini 3,3 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kita buat seperti ini, kita kali aja dengan OH- tadi 10 pangkat min 4, tapi kita pangkatin 3 karena koefisiennya tadi 3. Ini 3,3 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 min 4, 10-nya tulis dulu, min 4 pangkat 3, ya udah tinggal dikali, min 4 kali 3 min 12. Jadi hasilnya 3,3 kali 10. Nah, ini kalau perkalian pangkat, jadi 10-nya tulis dulu, habis itu penjumlahan, min 5 ditambah min 12. Boleh begini, jadi hasilnya min 17. Ini adalah KSP-nya. 3,3 kali 10 pangkat min 17 adalah yang A ya. Kalau yang ini pangkat 10 pangkat min 5 itu salah ya. Bila KSP CaF2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 11, maka kelarutan CaF2 dalam 0,01 molar CaCl2 adalah berapa? Jadi ini adalah pengaruh dari ion senama ya. Dimana kalau kita mau menjawabnya, jadi prosesnya kita jabarkan dulu CaF2. Jadi diketahui KSP CaF2 ya. Kita jabarkan CaF2 nya dulu. Kalau terionisasi akan jadi Ca2 positif ditambah dengan 2 di sininya adalah F-. Nah, setelah itu di sini kelarutannya belum ada, jadi yang diketahuinya adalah KSP-nya, maka kita simbolkan kelarutannya dalam S ya. Jadi kelarutannya S, CaF2 itu kelarutannya S, 1 CaF2 itu S. Di sini 1 berarti sama ya, karena koefisiennya sama.
Kalau di sini 2F artinya koefisiennya 2 kalinya, berarti 2 kali S jadi 2S. Nah, kelarutannya dalam CaCl2 0,01 molar, maka kita buat di sini CaCl2 menjadi, kalau terionisasi akan jadi Ca2 positif tambah ya 2Cl negatif. Nah, di sini kalau kita lihat konsentrasi CaCl2 sebesar 0,01 molar, atau kalau notasinya 10 pangkat minus 2 molar ya. 1 CaCl2 10 pangkat minus 2. Nah, kita bandingkan koefisiennya. Kalau di sini 1 berarti molaritasnya sama, 10 pangkat minus 2 molar juga. Kalau koefisiennya 2 berarti tinggal dikali 2 ya, 2 kalinya. 2 kali 10 minus 2 jadi 2 kali 10 minus 2 satuannya molar. Nah, untuk mengetahui pengaruh ion senama, kita lihat yang sama di sini adalah Ca2 positif ya, yang sama adalah ini. Karena kita mau tahu kelarutan CaF2 dalam CaCl2 gitu ya. Jadi ambil ion yang senama ya. Jadi ion senamanya adalah Ca2 positif. Nah, kita jabarkan dari KSP untuk mencari KSP CaF2 berarti konsentrasi ini F2. Ini salah tulis sebentar. Di sini adalah konsentrasi Ca2 positif dipangkatkan koefisien, karena di sini koefisiennya 1, ini angka satunya boleh nggak ditulis, dikali dengan konsentrasi F min 2F min, tapi kita tulisnya F min dulu, sedangkan ini koefisiennya akan jadi pangkat ya. Jadi kita buat di sini, karena konsentrasi Ca2 plus ini harusnya kan S ditambah, jadi Ca2 positif konsentrasinya itu, jadi konsentrasinya S ditambah dengan 10 minus 2. Nah, karena S tambah 10 minus 2, S nya itu adalah dianggap relatif kecil, maka Ca2 positif S tambah 10 pangkat minus 2 nya kita anggap 10 minus 2 molar ya. Begitu. Jadi kita masukkan di sini. Ini konsentrasinya adalah 10 minus 2 ya. Lalu F min-nya berarti yang dicari kelarutannya. Nah, KSP-nya ini adalah berapa? Di sini udah ada tadi, KSP-nya sebesar 4 kali 10 pangkat minus 11. Ini 4 kali 10 pangkat min 11. Ini kita selesaikan. Kalau F min-nya sekarang kita cek di sini. Kita masukin langsung aja ya, karena tadi S tambah 10 pangkat minus 2 dianggap 10 pangkat minus 2. Lalu F min pangkat 2, F-nya tadi yang ini. Jadi kita ambil langsung masukin aja angkanya atau simbol dari kelarutannya. Jadi ini 2S pangkat 2. Oke, kita balik ya, ini biar enak nih nulisnya. Jadi ini di sini dulu ya. 10 pangkat 2 dikali dengan 2S kuadrat, jadi 4S kuadrat. 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 S kuadrat, sama dengan kan KSP nya ya, 4 kali 10 pangkat min 11. Nah, 4S kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 11. Jadi 10 min 2 nya ada di bawah sebagai pembagi. Nah, ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, setelah itu ini kan 4 nya bisa kita coret. Nah, sama. Jadi sisalah S kuadrat. Jadi S kuadrat itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9, karena 4 dibagi 4 nya udah habis jadi 1. Jadi S nya atau kelarutannya ya adalah akar. Kebalikan dari kuadrat adalah akar. Nanti kalau pangkat 3 ya akar 3. 1 kali 10 pangkat min 9. Kita cek ini pilihan gandanya, ternyata pangkatnya bulat nih, antara 4 sama min 5, pangkat 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat minus 5, tidak ada yang koma, karena kalau ini kita langsung akarin, ini hasilnya 10 pangkat minus 4,5. Maka cara lainnya boleh kita buat seperti ini, satunya dikali 10, ini ditambah jadi min 10 ya. Ya, jadi ini jadi min 10, ini jadi 10, karena 10 kali 10 min 9 sama
nilainya dengan 1 kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi 10 kali 10 pangkat min 10 nilainya sama dengan atas. Nah, ini kita akarin. S-nya sama dengan akar 10 itu adalah 3,16. Nah, kita buletin jadi 3,2 dikali, ini 10-nya tulis dulu. Untuk min 10 tinggal dibagi 2 karena pangkat. Ingat kalau pangkat akarnya dibagi 2 aja, jadi minus 5. Ini adalah kelarutannya sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, 3,2 ini ada 23, ini 3,2 berarti yang B ya. 3,2 kali 10 pangkat minus 5 kelarutan CaF2 dalam CaCl2. Kelarutan AgCl dalam air adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter atau disebut dengan molar. Maka kelarutan AgCl dalam larutan CaCl2 0,05 molar adalah berapa? Jadi yang diketahuinya adalah kelarutan dari AgCl, S dari AgCl itu 1 kali 10 pangkat minus 5. Lalu kalau kelarutannya nanti kalau dalam CaCl2 molaritasnya sebesar 0,05 atau kita buat aja 5 kali 10 pangkat minus 2 molar itu berapa? Ini molar juga ya. Yang ditanyanya adalah kelarutannya, S-nya ya, dalam ion senama CaCl2. Jadi ada yang sama. Jadi disebut juga pengaruh dari ion senama. Nah, kita menjawabnya yang pertama kita cari dulu KSP dari AgCl, karena kan AgCl kalau terionisasi akan jadi Ag positif tambah Cl minus. Nah, misalkan kelarutan AgCl ini simbolnya tadi S, ini S, karena apa S? Karena satu itu kelarutannya kita simbolkan dengan S. Ini satu koefisiennya, ini juga satu, maka sama semua. Kecuali kalau ini 2 ya tinggal dikali 2 kalinya. Kalau 3 ya 3 kalinya. Nah, maka KSP AgCl adalah konsentrasi Ag plus dipangkatkan koefisien, karena ini 1 boleh nggak ditulis, ini dipangkatkan 1 ya. Nah, ini konsentrasi Cl minus pangkat 1 boleh nggak ditulis. Kalau ini sebesar S kelarutannya, kalau ini sebesar S juga. Nah, S dikali S jadi S kuadrat. Sehingga KSP AgCl kita masukkan nih, S-nya tinggal diganti. Nah, ini S-nya tinggal kita ganti aja, tadi kelarutannya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi ini kita masukkan angka 1 kali 10 pangkat minus 5 ini kuadrat untuk KSP AgCl. Jadi 1 pangkat 2 ya 1, 10 pangkat min 5 kuadrat. Jadi 10-nya tulis dulu. Untuk pangkat kita kali aja, minus 5 kali 2 jadi minus 10. Jadi KSP AgCl-nya 1 kali 10 min 10 ya. Nah, bagaimana KSP ini kelarutannya berapa kalau dalam ion senama CaCl2? Oke, sekarang kita buat dulu ionisasi dari CaCl2. Kalau terionisasi jadi Ca2 positif tambah 2 Cl minus. Tadi molaritasnya sebesar 5 kali 10 minus 2 ya. 1 CaCl2 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Ini 1 berarti sama 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kalau 2 berarti 2 kalinya, 2 kali 5 kali 10 minus 2, 2 kali 5 10, 10 kali 10 minus 2 molar. Nah, kita buat di sini ion senamanya tadi AgCl dalam CaCl2, maka atasnya kita buat AgCl deh. Tadi ya AgCl terionisasi jadi Ag positif tambah Cl minus. Nah, tadi kelarutannya kan disimbolkan dengan SS ya, ini S, ini S karena 1 ya S semua. Sekarang yang senamanya adalah yang mana? Yang senamanya ya yang sama adalah yang ini Cl-nya. Nah,
gitu. Jadi yang senamanya adalah yang Cl-nya. Maka kelarutan Cl minusnya akan jadi S ditambah dengan yang ini 10 kali 10 minus 2, atau kita singkat aja jadi 10 min 1 molar karena ini berhilang 1 pangkatnya. 10 min 1. Karena S itu dianggap relatif kecil, maka Cl minus nanti ya nilainya akan sebesar 10 minus 1 molar kelarutannya. Jadi S-nya nih kita simbolkan solubility atau S-nya dalam SCl min 10 pangkat minus 1 molar dalam S ya kelarutannya. Oke, sekarang baru kita cari kalau dalam, berarti kita masukkan lagi ya tadi KSP. Nah ini KSP AgCl, cuma sekarang dalam CaCl2. Jadi langsung ya KSP AgCl sama dengan langsung ke sini ya Ag positif tadi ya. Ag positif, konsentrasi Ag positif dikali dengan Cl negatif. Nah seperti ini. Lalu KSP nya udah ada nilainya ini 1 kali 10 min 10. Ag plusnya ini yang kita cari. Kenapa? Karena yang senamanya Cl nya, Ag nya tidak. Jadi kita anggap di sini ini yang kita cari kelarutannya dikali Cl min kelarutannya sebesar tadi kan S ditambah 10 pangkat min 1. Jadi karena S nya terlalu kecil maka kita anggap 10 pangkat min 1 molar aja. Berarti ini 10 min 1. Nah ini udah dapat nih kelarutannya atau S, kita buat di sini deh 1 kali 10 pangkat min 10 ini dibagi 10 pangkat min 1 sehingga nilai kelarutannya 1 kali ini pangkatnya dikurang aja min 10. Kita tulis dulu min 10 dikurang ini kan bawahnya juga negatif min 1, jadi min 10 min ketemu min positif, min 10 tambah 1 jadi min 9. Kelarutannya sebesar 1 kali 10 pangkat min 9 dalam ya CaCl2. Jadi kelarutan dalam ion senamanya lebih kecil yaitu B, 1 kali 10 pangkat min 9 ya. Ini hasil kali kelarutan atau KSP dari MgOH2 1,2 kali 10 pangkat minus 11. Bila larutan MgCl2 0,2 molar dinaikkan pH-nya dengan jalan penambahan NaOH, maka endapan akan mulai terbentuk pada pH kira-kira berapa? Jadi diketahuinya adalah KSP dulu. KSP dari MgOH2 sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 11. Lalu yang diketahui keduanya adalah molaritas dari MgCl2 itu sebesar 0,2 molar atau 2 kali 10 pangkat min 1 boleh ya. Ini satuannya juga molar, M besar. Nah ini geser ke oke. Sekarang maka endapan akan terbentuk pada pH berapa? Berarti ditanya adalah pH-nya. Maka untuk menjawabnya kita mau mulai dari akan mulai terbentuk endapan pada pH kira-kira syaratnya itu adalah QC-nya nanti minimal sama dengan KSP. Ini sebenarnya larutannya tepat jenuh. Endapan itu terbentuk kalau QC-nya nanti lebih besar. QC itu apa? QC itu hasil kali, jadi konsentrasi masing-masing dari MgOH2 ini. Jadi kalau MgOH2 terionisasi, maka Mg akan jadi Mg2 positif ditambah 2OH-. Untuk mencari QC, maka QC-nya tuh konsentrasi Mg2 positif dipangkatkan koefisien ini 1 boleh tidak ditulis, lalu OH-nya dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2. Nah sama dengan KSP-nya. Nah ini nih KSP-nya udah ada, nilainya udah ada yaitu KSP MgOH2-nya ya, gini kita tulis. Jadi KSP-nya nilainya yang tadi 1,2 kali 10 pangkat min 11. Untuk konsentrasi Mg-nya bisa kita ambil dari molaritas MgCl2. Jadi MgCl2 kalau terionisasi jadi Mg2 positif tambah 2Cl minus
Dimana di sini konsentrasinya adalah 0,2 molar, di sini kalau 1 0,2, maka kalau koefisiennya 1 otomatis molaritasnya sama. Kalau ini koefisiennya 2, maka 0,2 kali 2 kalinya, yaitu kali 2 jadi 0,4 molar. Nah, ini yang kita ambil ya ini, yang konsentrasi Mg2 positif untuk mengisi ini. Jadi kita buat di sini adalah 0,2 molar. Ya, ini plus ya. Dikali dengan OH-, ini kita cari. Kenapa? Karena pH itu asalnya dari OH-, konsentrasi OH-nya. Nah, 1,2 kali 10 pangkat min 11. Jadi OH- konsentrasinya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 11. Kita tinggal bagi dengan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, hasilnya adalah 1,2 bagi 0,2, hasilnya 6 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini nanti kita bisa buat seperti ini. OH- ini kan masih kuadrat, OH-nya masih kuadrat, sehingga kalau OH- aja tidak kuadrat sama dengan ini 6-nya kita bisa buat 60 kali 10-nya jadi 10 pangkat min 12, jadi nambah 1. Ini juga nambah. Jadi akar 60 adalah sebesar akar 60 ini 7,75 kali. Nah, 10 pangkat minus 12, 10-nya tulis dulu, minus 12 tinggal dibagi 2, jadi minus 6. Ini adalah konsentrasi OH-. Setelah dapat konsentrasi OH- ini, kita bisa langsung ke pOH. Jadi dari OH- ya, ini adalah konsentrasi OH-, boleh kita buat di sini. Jadi OH- sama dengan 7,75 kali 10 pangkat minus 6. Setelah itu pOH, karena ini adalah basa, min log konsentrasi OH-. Nah, sama dengan min log dari 7,75 tinggal dikali 10 pangkat minus 6. Jadi dapatnya adalah minus 6, kita buat ke sini aja ya. Jadi minus 6 ketemu min, jadi 6 min log 7,75. Setelah itu baru ke pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH-nya. Tinggal kita masukkan aja 14 dikurang 6 min log 7,75. Nah, setelah itu 14 dikurang 6 adalah 8. Min ketemu min positif. 8 plus log 7,75. Nah, ini kalau kita cari nilai log dari log 7,75, hasilnya adalah 0,88. Sehingga kalau ditambah jadi 8,88. Kalau kita lihat di atas akan mulai terbentuk endapan. Kalau 8 masih kurang karena nilainya di atas 8, berarti 9. Ini jadi kita bulatkan. Jadi nilainya adalah 9. 8,8 kan lebih mendekati ke 9 ya.